Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi pada pelajaran nahwu. Dalam hal ini kita akan membahas tentang anwaul bina'i, yaitu macam-macam mabni. Jadi melanjutkan materi sebelumnya, yakni membahas tentang mabni dan mu'rab, yang mana pengertian dari mabni adalah suatu lafadz atau kata yang akhirannya tetap atau tidak bisa berubah, sedangkan lawannya adalah mu'rab, yakni suatu lafadz atau kata yang akhirannya bisa berubah. Dan pada kaidah 2930 disebutkan di situ ada definisi dari mabni, yakni mabni adalah suatu lafadz atau kata yang harokat akhirnya tetap sama pada beberapa susunan kalimat. Jadi harokatnya itu tetap meskipun pada beberapa susunan kalimat yang berbeda. Untuk macam-macam mabni adalah yang pertama mabni sukun. Apabila suatu kata harokatnya tetap menggunakan sukun dalam beberapa susunan kalimat. Jadi tetap menggunakan sukun pada beberapa susunan kalimat yang berbeda. Yang kedua mabni fath. Apabila suatu kata harokatnya tetap menggunakan fathah dalam beberapa susunan kalimat. Di sini menggunakan fathah. Yang nomor tiga mabni dhom. Apabila suatu kata harokatnya tetap menggunakan dhammah dalam beberapa susunan kalimat. Dan yang terakhir adalah mabni kasroh. Apabila suatu kata harokatnya tetap menggunakan kasroh dalam beberapa susunan kalimat. Jadi macam-macam mabni di sini adalah ditentukan sesuai dengan harokat terakhir pada masing-masing katanya. Apabila berakhiran dengan kasroh maka dinamakan mabni kasroh, berakhiran dengan dhammah maka dinamakan mabni dhammah atau mabni dhom, berakhiran fathah maka dinamakan mabni fathah. Selanjutnya, untuk contohnya, yang pertama adalah mabni sukun. Di sini yang akhirannya berupa sukun. Contohnya kam ta'idu wala tafi. Lafadz kam di situ adalah berupa mabni sukun. Jadi kam berada di awal kalimat menggunakan kam. Selanjutnya bikam istaroita sa'ataka. Bikam tetap menggunakan sukun meskipun berada setelah huruf jar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap lafadz yang berada setelah huruf jar adalah berharokat kasroh. Akan tetapi pada contoh dalam hal ini, karena di sini menggunakan mabni sukun, maka tetap menggunakan kam, menggunakan sukun, tidak berubah menjadi kami, bikami. Contoh selanjutnya adalah mabni fathah. Iktadala al-jawu. Iktadala di sini adalah karena berakhiran dengan harokat fathah, maka mabni fathah. Di sini berada di depan kalimat. Selanjutnya contoh al-jawu qad iktadala. Tetap iktadala menggunakan mabni fathah meskipun berada di belakang. Jadi posisi di belakang maupun di depan tetap harokatnya yaitu mabni fathah tidak berubah. Tidak berubah menjadi iktadalu, iktadali atau iktadal. Contoh selanjutnya mabni dhammah. Sir ila haitsu syi'ta. Haitsu di sini adalah berakhiran dengan dhammah, maka dinamakan mabni dhom. Nah, di sini haitsu meskipun berada setelah huruf jar ila tidak berubah menjadi ila haisi, tapi tetap menjadi haitsu karena harokatnya menggunakan mabni dhom tetap. Contoh selanjutnya kif haitsu anta.
Haisu di sini juga menggunakan domah. Jadi meskipun haisu berada setelah huruf jar ila ataupun tidak, tetap menggunakan haisu, tidak berubah menjadi haisa ataupun haisi ataupun hais. Yang terakhir adalah mabni kasroh. Contohnya kana amsi syadidal hari. Amsi di sini adalah merupakan mabni kasroh. Jadi amsi meskipun berada setelah kana yang mempunyai pengamalan yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar, yakni merafa'kan isim dan menasabkan khobarnya, tetap menggunakan harokat kasroh. Amsi tidak berubah menjadi kana amsu. Contoh yang kedua, dhahabtu amsi ilal qol'ati. Jadi tetap berharokat kasroh meskipun berada setelah ataupun tidak setelah huruf kana. Jadi pada intinya mabni adalah suatu lafadz yang akhirannya tetap tidak berubah. Dan yang perlu diingat adalah bahwasanya setiap lafadz yang mabni berupa kalimat huruf, fi'il amar, dan fi'il madhi. Selain itu, ada kemungkinan lafadz tersebut berupa mu'rob. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.